Assalamualaikum semuanya. Kembali dengan pelajaran IPS kelas 9 tentang dinamika penduduk Afrika dan perubahan interaksi antar ruang, antar negara di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa, dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.340.598.147 juta jiwa atau 1,3 miliar. Angka kelahiran di wilayah Afrika mencapai angka 36 jiwa per 1000 penduduk. Angka kematian juga besar, mencapai 10 jiwa per 1000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, mencapai 2,5% per tahun. Di benua Afrika terdapat kurang lebih 58 negara. Dari jumlah tersebut, negara dengan populasi terbanyak adalah Nigeria. Sedangkan populasi paling sedikit yaitu di Saint Helena, kurang lebih 6.077 jiwa. Nah, berikut ini 7 negara di benua Afrika dengan populasi terbesar, yaitu yang pertama Nigeria, kemudian yang kedua Ethiopia, kemudian Mesir, Kongo, Afrika Selatan, Tanzania, dan Kenya. Bagaimana pertumbuhan penduduk di wilayah dalam hitungan per mil persegi, yaitu sebaran penduduk Afrika memang tidak merata. Wilayah yang tidak berpenghuni yaitu di daerah gurun. Nah, ini adalah daerah yang tidak berpenduduk, karena ini adalah merupakan daerah gurun. Kemudian, ini adalah wilayah yang penduduknya kurang dari 2 penduduk per mil persegi. Ini adalah wilayah yang penduduknya antara 2 sampai 25 penduduknya per mil persegi. Ini wilayah penduduk dengan kepadatan antara 25 sampai 125 penduduk per mil persegi. Dan ini kepadatan penduduk antara 125 sampai 250 penduduk per mil persegi. Dan yang terakhir ini adalah penduduk yang paling hitam di wilayah zona hitam ini, yaitu penduduknya 250 ke atas penduduk per mil persegi. Wilayah dengan kepadatan tinggi yaitu di bagian Afrika Utara. Sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah sungainya.
Besarnya angka pertumbuhan penduduk tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai 36 jiwa per 1000 penduduk. Angka kematian di Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa per 1000 penduduk. Namun angka kematian jauh lebih besar dibanding angka kelahiran. Rata-rata curah hujan per tahun. Nah, di wilayah ini kurang dari 10 inci per tahun. Di wilayah ini antara 10 sampai 20 inci per tahun. Di wilayah ini yaitu antara 20 sampai 40 per tahun. Di wilayah ini antara 40 sampai 60 per tahun. Nah, di wilayah ini antara 60 sampai 80 inci rata-rata curah hujan per tahun. Dan yang terakhir, wilayah ini merupakan rata-rata curah hujannya 80 inci per tahun. Wilayah yang tidak berpenghuni yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan rendah yaitu daerah Gurun Sahara bagian tengah Afrika. Negara dengan kualitas hidup rendah yaitu negara Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sedangkan negara dengan kualitas hidup sedang yaitu negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara yang mempunyai kualitas hidup tinggi yaitu negara Aljazair dan Tunisia. Sebagian besar penduduk Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam, sehingga benua Afrika dikatakan sebagai benua hitam. Nah, bangsa Negro di Afrika ini dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Sedangkan Negro Bantu dengan ciri-ciri kulit lebih terang, bibir tebal, sama, dan rambut keriting. Ras Negro mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Suku Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan suku Bantu. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika bagian utara dan sepanjang pantai Laut Tengah, yaitu suku bangsa Smith dan suku bangsa Hamid. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa, kulit putih jumlahnya sedikit, banyak tinggal di wilayah Afrika bagian selatan. Suku pribumi merupakan penduduk asli dan banyak tinggal di pedalaman. Suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari. Benua Afrika memiliki beragam budaya yang bisa dilihat dari wujud seni, bahasa, dan agama. Dilihat dari agama Islam mayoritas ada di wilayah Afrika bagian utara,
dan Afrika bagian barat. Kemudian agama lain animisme yaitu Yahudi dan Katolik Roma ada di wilayah Afrika bagian tengah. Agama Kristen ada di wilayah Afrika bagian selatan. Jumlah keragaman bahasa mencapai antara 1.550 sampai 2.000 bahasa yang dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu Afro-Asiatika, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Nilo-Saharan, wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya kurang lebih 140 bahasa. Dan ada juga di wilayah Afrika Timur. Khoisan, Afrika Selatan mencapai 30 bahasa. Kongo Saharan atau disebut juga Niger Kongo mencapai 1.000 jenis bahasa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkait dengan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, dan di bidang politik. Contoh pengaruh interaksi keuangan antar negara di bidang ekonomi adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Nah, keuntungan dari negara yang memasok adalah barang jasa yang dipasoknya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Contoh pengaruh interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan sosial, yaitu dengan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara sehingga terjadi interaksi dan saling berkomunikasi dan bertukar budaya. Interaksi antar ruang dari budaya yang berbeda dengan kemajuan teknologi, komunikasi yang sangat mendukung akan cepat mempengaruhi pertukaran budaya antar negara dan benua. Contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood akan ditiru oleh masyarakat atau negara lain. Contoh lain yaitu makanan Cina yang cukup digemari oleh beberapa negara atau beberapa masyarakat yang ada di beberapa negara di dunia. Ini adalah contoh kebudayaan peninggalan masa kejayaan Islam di wilayah Afrika. Ini peradaban Mesir kuno, peninggalan di wilayah benua Afrika juga, dan hasil kebudayaan Afrika lain. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contoh pertikaian antara Israel dan Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan antara Israel dan negara Palestina. Salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim para pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di negaranya. Oke, kita tahu negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beragam budayanya. Tunjukkanlah rasa cinta kita untuk selalu mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.